Wong yang cinta, wong yang rindu sama Allah, bagus kalau amal. Walaupun amal itu sedikit, walaupun cuma sekadar subhanallah atau sekadar 2 rakaat, bahkan bukan sebuah amal, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian remehkan sekecil apapun sebuah kebaikan, walau an talqa akhaka biwajhin qalil, walaupun kalian cuma tersenyum di depan saudara kalian, senyum gitu, sedekah. Ya. Walaupun kita senyum, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Tapi kalau dari hati seorang yang cinta sama Allah, kenapa kau senyum di depan orang yang ngantoi kau? Karena aku bermuamalat sama Allah. Karena aku bukan beramalan dengan orang yang ngantoi yang itu. Muamalat aku dengan Allah. Ini adalah kiriman dari Allah, ngantoi aku supaya aku bisa meraih sebesar-besarnya pahala. Kalau dia tidak ngantoi aku, tidak bisa aku sabar. Kalau aku sabar, wong yang tidak ngantoi aku wajar sabar dengan aku. Kalau aku tidak ngantoi kita, tapi kita sabar, aku sabar dengan dia. Aku dia tidak ngantoi aku, wajar. Tapi kalau ada wong ngantoi kita sabar, besar tak gitu. Apa namanya? Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan pahala untuk dia dengan kesabarannya, tanpa ada hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Bahkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga untuk orang yang sabar tanpa ada hisab. Tidak dihisab lagi, langsung masuk surga gitu. Kenapa? Kalau bisa sabar dengan orang yang tadi. Nah, inilah adalah sifat para kekasih-kekasih Allah. Para orang-orang yang memang betul cinta sama Allah. Jadi bagaimanapun seorang perlakuan dengan dia, merugikan dia, memutuskan silaturahmi, dan kemudian tetap dia seperti yang disebutkan oleh Nabi. Paling bagusnya akhlak 3. Apa dia? Memberikan kepada wong yang tidak menunjukkan, menyambung silaturahmi dengan wong yang memutuskan silaturahmi denganmu, kemudian memaafkan orang yang zalim kepadamu. Antuti man mana'at wa antasil man qata'at wa ta'fu amman zalamat. Kalau itu tidak kata lantasan cinta karena Allah, susah dikira. Wong tak kalah nunjuk kita, bahkan dia ngomong sama anaknya, nunjuk kalau orang kampung ini kecuali dia. Kita punya rezeki, kita nunjuk dia. Susah tak kira-kira? Susah. Tapi kalau kita bermuamalah bersama Allah mudah. Alhamdulillah dia tidak nunjuk aku, bahkan dia ngajukan diri tidak nunjuk. Ini kesempatan untuk aku dapat cinta dari Nabi. Nabi ngomong kalau kita ngamalkan apa yang disebutkan dari 3 kali kita dicintai, sudah langsung mencintai. Sudah ada yang tak terima atau tidak. Yang penting kita dapat cinta dari Nabi, ngamalkan apa yang dia pesankan berupa keindahan akhlak. Atau memutuskan silaturahmi. Dia ngomong depan kita, I am you am. Ngomong sama kita, aku sama kau. Hati lagi, nak ngomong-ngomong. Tak acak lagi kita berasan. Pokoknya jangan kau negara aku seumur hidup sampai aku mati. Anak aku, keturunan aku, kakek aku, pesankan juga. Jangan nak bayar sama lu masih pulang saja itu. Gitu menurutnya. Kalau kita tidak bermuamalah sama Allah berat. Majulah kau. Nak motos-motos itu siapa pula nak anak dekat tinggal. Kalau kita tidak bermuamalah sama Allah. Tapi kalau kita bermuamalah bersama Allah, nah ini kesempatan untuk kita memutus di silaturahmi dengan kita. Kalau kita tidak dapatkan pahala besar dari antasil, kita sambungkan silaturahmi kita dengan dia. Masih Bapak Hasan Rai dia masih senyum kering. Tidak dia nak tengok, kita kirim foto kita dari HP dia, senyum lagi. Itu, ini mudah seluruhnya. Kalau kita bermuamalah sama Allah, dan ini tidak macam kecuali dengan husnul ahwal.
adonyo kecintaan kita, bagus keadaan diri kita ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, nah sekarang pertanyaan ucapan Ustaz, baca aku ini bagus keadaan diri. Maka kata pengarang, wa husnul ahwal, bagusnya keadaan diri kita ini baca kita usahakan minat tahaqquqi fi maqamil inzal. Baca kita dapatkan kalau kita berada di makom posisi kedudukan orang-orang yang munzil, orang-orang yang memang menempatkan diri sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong yang sadar diri, kita ini bukan siapa-siapa melainkan hamba Allah. Kita ini memang tidak kate yang berjasa yang lebih daripada Allah. Dia tadi diciptakan dari nakati, kemudian dikadokan, kemudian dijauh nikmat, dijauh nafas, dijauh mata, dijauh puting, dijauh segala macam. Dikaruniakan keluarga, dikaruniakan anak, dikaruniakan masyarakat yang baik dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar tepatkan, posisikan diri kita. Karena kita ini sadar diri tidak lebih daripada seorang hamba. Ketika kita punya pemahaman yang semacam ini, maka paling tidak pertama kata para ulama, kita harus menduduki makom yang pertama, yaitu makom taubat, makom selalu kembali kepada Allah, selalu menghinakan diri bahwa kita ini selalu merasa wong yang paling banyak dosanya, paling banyak kesalahan, paling banyak kehilafannya. Maka dari situ kita ketika tengok di hadis-hadis Nabi, kadang banyak salah pemahaman. Nabi Muhammad ngomong, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Aku ini beristighfar sama Allah dan taubat kepada Dia setiap hari 100 kali. Nah, wong yang tidak paham, dia ngomong di media sosial, katanya Nabi itu punya dosa. Ngapo apa buktinya? Buktinya beristighfar sama taubat. Tidak mungkin kalau ada orang yang istighfar atau taubat kecuali karena ada dosa. Ini kalau engkau yang istighfar. Kalau Nabi ini istighfarnya minat ta'aruf. Jadi minat iktiraf, daripada pengakuan diri, kehinaan diri di hadapan Allah. Artinya setinggi apapun kedudukan seorang hamba, dia harus tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba. Walaupun dia sudah dicintai oleh Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, surga tidak dibukakan kecuali dia dulu yang masuk. Ketika Isra dan Mi'raj beliau jadi imamnya para nabi dan para rasul, tahu beliau. Tapi hati beliau itu paham, beliau juga adalah seorang hamba yang harus dia benar-benar mengakui bahwa dia setinggi apapun masih kurang penghambaan dirinya sama Allah. Nah, itu bukan karena dia punya dosa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun dari dalil-dalil bahwa para nabi, para rasul, mereka maksum. Mereka itu terjatuh dari dosa besar atau dosa kecil, dosa terdahulu ataupun akan datang, dari sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi. Kenapa? Karena sifat wajib mereka punya sifat amanah. Itu 4 sifat wajib bagi Rasul. Harus siddiq, fatona, amanah, tabligh. 4 itu. Dan salah satu amanah. Apa arti amanah? Bukan dalam artian mengamanah di sini. Kalau dititip ini balik ke orang yang dititip, tidak. Tapi apa? Tapi amanah dalam diri mereka untuk menjauhi setiap yang tidak layak, yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangankan yang haram, yang makruh lagi mereka paling jauh dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang makruh, bukan untuk tasyrik, bukan untuk pensyariatan, penganjuran kepada umat tidak. Banyak hadis Nabi Muhammad kencingnya tegak, makan tegak. Itu bukan menyuruh kita biar nyentuh tegak juga kencing, tapi apa? Menunjukkan ibadah,
sayangnya beliau dengan kita, biar kencing tegak itu tidak haram jadinya. Jadi dilakukan, tapi dilakukan cuma sekali, menunjukkan bahwa hal itu tidak sampai hukumnya haram, tapi cuma sebatas makruh. Makruh itu tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat apa? Dapat pahala. Begitu juga minum tegak, makan tegak, digawe kita bukan untuk nyuruh makan tegak, minum tegak. Ya, tapi untuk nandokan untuk tahu bahwa itu adalah tidak haram, tidak dilarang. Tapi kalau ditinggalkan lebih afdal, lebih utama. Karena mereka paling jauh dari perkara-perkara yang makruh, apalagi perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan adanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa wudu, Nabi Adam makan buah khuldi di maksiat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah bukan termasuk dosa bagi mereka. Ya. Mereka kemudian tobat, minta ampun sama Allah. Ini termasuk apa? Termasuk perbuatan baik orang-orang yang soleh. Ya. Itu ada termasuk menurut orang yang siddiq, orang-orang yang sudah mencapai makom yang tinggi. Ini termasuk adalah perbuatan yang jahat bagi mereka. Artinya mereka termasuk setinggi apapun amal ibadah yang mereka lakukan, ini masih sesuatu yang rendah, sesuatu yang kurang, yang harus ditingkatkan lagi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri mereka. Jadi tidak boleh kita menurut Nabi Adam dosa. Kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, tidak baca apa yang Allah sebutkan, kami akan jadikan khalifah di permukaan bumi, di surga kalau gitu. Jadi apa dia arti daripada ini jahilun fil ardi khalifah tadi? Aku nak mintakan khalifah di permukaan bumi. Mana khalifahnya? Nabi Adam di surga. Memang Nabi Adam dia berlaku berbuat sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi harus kita punya keyakinan bahwa mereka melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubatnya mereka, istighfarnya mereka adalah sesuatu pengakuan diri mereka bahwa masih kurang dalam mempersembahkan ibadah, bukan karena dosa ataupun kesalahan. Nah ini juga selayaknya kita jangan sampai makom kita, banyak ibadah kita, infak sedekah kita, maka selalu kita harus mengakui bahwa kita ini masih kurang, masih banyak lalai. Apalagi memang lalainya, apalagi memang kurangnya ibadah kita kadang-kadang ya sekedarnya, kadang-kadang sesempatnya, kadang-kadang banyak lupa, banyak khilafnya. Ini sudah wajib taubat, bukan lagi termasuk menduduki makom, tapi memang sesuatu kewajiban untuk kita taubat. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di akhir tahun, wajib kita taubat. Siapa yang membiasakan diri untuk memperbaiki amalnya di akhir daripada setiap sesuatu, di akhir harinya, di akhir bulannya, di akhir tahunnya, atau di akhir apa baik, maka biasanya Allah bagusi juga akhir umurnya. Kalau akhir umurnya baik, bagus matinya bagus, di hari kiamatnya dia termasuk orang-orang yang bagus beruntung. Perlu gitu, makom taubat. Nah dari taubat ini baru baca kaget dicicipkan oleh Allah makomul ahwal itu pemberian. Jadi yang kita katakan tadi, kecintaan kepada Allah, kerinduan kita kepadanya, dan kita takut kepada Allah itu ahwal. Ahwal itu arti mawahib. Itu tidak baca di muktasab dekat ini, tidak baca di ikhtisab, tidak baca diusahakan. Kita tidak baca diusahakan untuk dapat bahwa diri kita benar-benar cinta sama Allah, baca. Cara jadi itu murni pemberian dari Allah, murni kunjungan Allah kepada seorang hamba. Nah tapi pemberian Allah ini bisa diupayakan kalau kita
Minat tahakkuk di maqamil insan, maqamatil insan. Kita benar-benar memposisikan diri sebagai seorang hamba tadi. Artinya apa? Posisikan dulu kita sebagai seorang hamba. Kalau sudah memang benar-benar tahakkuk, benar-benar kita sungguh-sungguh, Allah ini berarti hamba ini memang sungguh-sungguhnya. Lalu diinjak oleh Allah, diinjak cinta dalam diri kita kepadanya. Karena seorang cinta sama Allah itu tidak akan mungkin atau mustahil kecuali didahului cinta Allah sama dia. Allah dulu cinta sama dia, baru Allah akan jadikan hati dia cinta sama Allah. Ustaz, apa kata tadi Ustaz ngomong-ngomong ini? Apa ngomong kosong? Tidak, dari Al-Quran. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, kata Allah. Pertama yuhibbuhum dulu, Allah cinta dengan mereka. Dan dia dibalas wa yuhibbunahu, dan mereka cinta sama Allah. Kata para ulama tafsir, ngapain enggak Allah katakan yuhibbunahu wa yuhibbunahu? Mereka cinta sama Allah dulu, baru Allah cinta sama dia. Tidak, tapi yuhibbu, Allah cinta dengan mereka, kemudian mereka cinta sama Allah. Artinya bahwa ketika Allah cinta dengan seorang hamba, maka Allah akan jadikan diri dia, orang hamba tersebut cinta sama Allah. Artinya mustahil kalau aku benar-benar cinta sama Allah, walaupun dia ngomong kadang-kadang di budak-budak muda, aku cinta kepada engkau karena aku cinta sama Allah. Tapi dia cinta dengan lawan jenisnya. Malam itu dia ajak ke benteng negara. Ini cinta palsu. Dan cinta palsu. Bukan dinamakan cinta itu namanya. Itu namanya nantang. Itu namanya kentang. Nantang tapi mengatasnamakan cinta. Maksiat dikatakannya cinta. Tidak baca tidak. Jadi dari para ulama tauhid, para ulama tasawuf mengatakan yang namanya cinta itu ada pemberian dari Allah. Yang pemberian dari Allah kalau kita sudah berupaya benar-benar memposisikan diri sebagai seorang hamba sekutunya. Nah, jadi langkah pertama untuk jadi hamba sekutunya tadi, yang pertama taubat tadi. Taubat benar-benar kita, maka kata Allah, kalau kalian benar-benar taubat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kelar. Allah cinta dengan taubat. Kalau taubat aku cinta sama kamu. Nah, tapi taubatnya benar-benar. Iki kalau syaratnya kata Imam Nawawi. Pertama dia harus ikhlas menjauhi perbuatan maksiat itu. Menurut dia maksiat itu lebih bahaya dari racun yang mematikan. Sudah ada dalam hati, tidak lagi dia tak dekat-dekati. Nah, kedua, nadam ala ma'asi atau penyesalan aku lakukan segala ini. Ada penyesalan. Kalau aku sudah sadar dan itu tak mungkin aku nak ngawin. Yang ketiga, al-azmu ala ya'uda ilaiha, atau tekad bulan kuat dalam diri kita untuk tidak lagi balik ke sana. Untuk perbuatan itu mungkin. Kotor itu. Itu tuh najis, itu tuh bahaya. Lebih bahaya daripada stroke, daripada gagal ginjal, daripada segala penyakit yang mematikan. Maksiat itu memang sejatinya karena separah apapun penyakit, bahkan kusta sekalipun, seorang hamba di dunia ini, di dunia lain, ketika masuk dalam kubur, tak nanti ceritanya tangan aku putus-putus, aku dah baca kencing karena gagal ginjal, nanti dia di kubur lagi. Tapi kalau dosa sampai masuk dalam kubur, itulah bahkan jadi awal siksa dia, awal sakitnya dia, awal sengsaranya sengsara dia. Nah, jadi paham, wong yang benar-benar menempatkan diri sebagai hamba, jadi benar-benar bertaubat dia. Walaupun bisa sekarang taubatnya, oleh karena dia ada hawa nafsu dikalah oleh hawa nafsu, balik lagi, taubat lagi. 100 kali maksiat, 100 kali taubat. Senantiasa Allah bukakan sampai sebelum nyawa keterompongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Jangan setan berupaya semangat untuk menjatuhkan dia, maka dia berusaha untuk mati, bahkan dari lumpur yang dia jatuh kepadanya. Kita kata lumpur, wong cerdas naik mati kesingkat. Tapi kalau yang tidak cerdas masuk lumpur takut. Adalah kumbang di lumpur sama sapi. Tidak cerdas itu. Yang cerdas senantiasa dibersihkan diri. Ada dosa, tobat.
benar-benar akui kesalahan, benar-benar dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku la haula wala quwwata illa billah. Yang artinya daya upaya, yang artinya daya untuk bertaat, yang artinya upaya untuk tinggalkan maksiat. Kecuali karena Allah lah yang tolong. Kita baca di sini karena Allah. Karena kita bisa menunjukkan pandangan kita ketika ada pandangan haram karena Allah. Allah yang tolong kita, maka senantiasa hamba ini juga punya keterkaitan hati sama Allah, punya sifat butuh terus kita kepadanya, yang kemudian kita bersifat wara. Sifat yang kedua dari hamba Allah yang sejati, wong yang jadi muktasab ini harus diupayakan ada wara. Apa arti wara? Wara ini hati-hati, hati-hati dari perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Sendal ini jadi sama dengan itu, tapi camir. Tapi aku tadi taruh di sini sedang kok ada di sana. Jangan-jangan ini punya baik, wong waro tidak dipakai. Makanan ini dijual oleh wong dari wong. Ditanya dulu, wong mana itu? Ketika dikatakan wong itu gaweannya ngedarkan sabu misalnya. Jadi ada gawean tak? Kira nakati kita tangan ditanya lagi. Selagi gawean yang ada dia yang tidak diridhoi oleh Allah dari perkara yang haram, maka walaupun dia ada gawean yang lain ataupun dimungkinkan harta ini dari sesuatu dari penghasilan lain, maka uang yang wang tidak akan ngambil. Apapun itu harus namun kenapa? Apalagi korban misalnya, harus hati-hati, jangan kita langsung ambil. Tanya dulu ini korban siapa? Karena banyak sekarang ini kita kemarin ditanya dan diminta solusi dari para jamaah, dari para kawan-kawan yang ngurus korban, Ustaz bin Ustaz, atau di kampung kami itu ada orang yang ngedarkan obat-obat terlarang, elok korban, acak bawa kita, sama tak kira-kira kita nama gitu, boleh tak kita bagi itu kan? Bahkan kita boleh tak ngambil, kan itu kan korban Ustaz halal, maka kita jingok. Itu tuh duit dari siapa? Duit dari si Pulan. Pulan itu apa gaweannya? Gaweannya tidak halal. Ya sudah. Walaupun itu duit dari dia, ketika dia benar-benar kita yakin duitnya dari sana kalau, berarti itu tuh dari harta yang tidak baik, tidak bagus. Walaupun diberikan sapi untuk korban, walaupun dijadikan apa, maka kita walaupun bisa tidak tahu, tidak tahu di daging siapa. Pastinya pun ada percikannya, karena bahaya. Walaupun seorang tidak tahu, tapi harta itu dari sesuatu yang haram, maka lahum nabatan minal haram fanar nabihi. Daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka sudah layak, paling layak untuk menyantapnya. Walaupun mau tidak tahu itu